Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih bersama kami di kelompok 8 dengan mata kuliah yang sama, yaitu Seminar Manajemen Akuntansi. Dan kali ini kami akan membahas secara seksama tentang sebuah artikel yang mana kalau tidak salah ini merupakan artikel terakhir di semester ini. Nah, untuk judul dari artikel ini adalah Effect of Environmental Strategy, Environmental Uncertainty and Top Management Commitment on Corporate Environmental Performance, The Role of Environmental Management Accounting. Oke, di mana ada beberapa penulis di sini kita bisa lihat di artikel, yaitu pertama Hengki Latan, Carbel Jos Japeta Jabor, Ana Beatriz Lopez de Sousa Jabor, Samuel Fozawamba, dan Muhammad Syahbaz. So, baiklah teman-teman, untuk pertama saya sebagai moderator pada presentasi daring kali ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdi Putra, selanjutnya ada Rahmadatul Ilham, yang ketiga ada Farid Anadandi Ratama, yang keempat ada Nur Muhammad Isbagio. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut tentang artikel kali ini, mari kita sejenak melirik yang ada pada abstrak terlebih dahulu. Oke, di abstrak mengatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kombinasi strategi lingkungan perusahaan, komitmen manajemen puncak, dan ketidakpastian lingkungan dengan fokus pada peran akuntansi, manajemen accounting atau disebut dengan EMA atau Environmental Management Accounting. Dan survei yang dilakukan pada penelitian kali ini dia melaksanakan dengan secara online dengan mengumpulkan data sebagai sampel dari 107 tanggapan dalam sertifikat ISO 14001 perusahaan yang terdaftar di BI, Bursa Efek Indonesia. Nah, di abstrak juga mengatakan EMA adalah alat yang berguna dan penting untuk memberikan info untuk mencapai kinerja lingkungan yang bisa disebut sebagai suatu sistem yang unggul di Indonesia. Nah, itu yang dikatakan di abstrak penelitian kali ini. Oke, sebelumnya kita langsung saja menuju kepada introduction. Di tengah perkembangan zaman sekarang ini, ruang lingkup perusahaan juga melakukan beberapa hal. Salah satunya itu mengembangkan bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan, sehingga akuntansi lingkungan semakin mendapatkan momentum di tengah-tengah ruang lingkup perusahaan ini. Ini dikarenakan banyak para pemangku kepentingan telah menekan para manajer untuk lebih fokus pada masalah lingkungan dan evaluasi kinerja lingkungan. Nah, untuk mencapai manajemen lingkungan yang lebih baik, maka penerapan strategi lingkungan ini dan penggunaan akuntansi manajemen lingkungan dianggap sebagai sebuah keunggulan kompetitif dengan perusahaan lainnya. Jadi perusahaan tidak hanya mengembangkan atau memberikan inovasi terhadap produk dan jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen, akan tetapi adanya bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan ini meningkatkan environmental management accounting ini merupakan salah satu bentuk kompetitif mereka, bentuk istilahnya cara mereka bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oke. Dalam penelitian ini, akuntansi lingkungan dipahami sebagai manajemen informasi moneter, juga fisik dan kualitatif akan dampak lingkungan dan konsekuensi keuangan, dan serta mendukung pengambilan keputusan, pelaporan, dan akuntabilitas internal dan eksternal perusahaan ini. Jadi adanya peran dari akuntansi lingkungan ini juga dapat mendukung akan adanya pengambilan keputusan oleh manajer dan juga pelaporan serta akuntabilitas di sebuah perusahaan. Dan
Penelitian ini dilakukan atas latar belakang oleh kurangnya bukti empiris yang saat ini tersedia pada produk bersih tentang apakah penggunaan environmental management accounting dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Oke. Dalam konteks ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris kerangka kerja tentang dampak strategi lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen puncak pada peningkatan kinerja lingkungan perusahaan dengan mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh environmental management accounting. Dan adapun tujuan sekunder pada penelitian ini adalah yang pertama untuk memahami efek langsung dan tidak langsung melalui environmental management accounting dari strategi lingkungan terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Yang kedua untuk memahami efek langsung dan tidak langsung melalui environmental management accounting dari komitmen manajemen puncak terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Yang ketiga, untuk memahami efek langsung dari ketidakpastian lingkungan yang dirasakan pada akuntansi manajemen lingkungan. Dan penelitian kali ini Indonesia dipilih sebagai latar belakang konteks karena banyak sekali alasan. Yang pertama adalah karena Indonesia itu pengungkapan sosialnya itu masih bersifat sukarela dan layak untuk dipahami dengan lebih baik. Selain itu, alasan yang lain adalah Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang telah menghadapi tantangan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Karena sejak dulu Indonesia itu sudah dijajah oleh Belanda, karena banyaknya etnis yang dimiliki oleh Indonesia, keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, bahasa yang dimiliki Indonesia itu sangat beragam, sehingga Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi perkembangan utama di dunia. Dan ada pun beberapa kontribusi yang diharapkan pada penelitian kali ini adalah yang pertama adalah untuk mengintegrasikan konsep-konsep pengaruh strategi lingkungan, juga ketidakpastian lingkungan, serta komitmen manajemen puncak terhadap kinerja lingkungan perusahaan dengan mempertimbangkan peran dari environmental management accounting. Yang kedua, penelitiannya juga menambahkan bahwa temuan dari Indonesia ke sebuah penelitian yang telah menemukan hasil yang telah dicampur. Dan itulah beberapa hal yang tentang latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. So, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan artikel ini oleh teman saya. Kepada teman saya disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah hypothesis development, yang mana pada pandangan berbasis sumber daya alam atau disebut juga dengan the natural resource based view atau kependekannya adalah NRBV, yang mana NRBV ini berpendapat bahwa keunggulan kompetitif dapat dipertahankan hanya jika ada kemampuan untuk menciptakan suatu laba yang didukung oleh suatu sumber daya yang tidak mudah diduplikasi oleh para pesaing dari suatu korporasi tersebut. Nah, ini terdiri dari terdapat tiga strategi yang saling berkaitan antara satu sama lain. Yang pertama adalah pencegahan polusi, penata gunaan produk, dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, masing-masing memiliki kekuatan pendorong lingkungan yang berbeda, yang dibangun di atas sumber daya utama yang berbeda pula, dan mereka atau komponen-komponen tersebut memiliki sumber keunggulan kompetitif yang berbeda-beda pula. Nah, pada akhirnya strategi pembangunan berkelanjutan tidak hanya berupaya mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga benar-benar menghasilkan kinerja lingkungan yang berkelanjutan di masa yang akan datang dengan cara yang dapat dipertahankan. Nah, NRBV ini menyimpulkan bahwa tiga strategi ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, tetapi kombinasi sumber daya dari perusahaan mempengaruhi kinerja lingkungan yang belum dieksplorasi lebih lanjut.
Nah, mempertimbangkan bahwa IMA berguna untuk memantau biaya lingkungan dan mencatat kinerja lingkungan, sumber daya dan kemampuan organisasi seperti komitmen manajemen puncak, strategi lingkungan, dan kesadaran akan ketidakpastian lingkungan akan menjadi anteseden yang relevan untuk IMA ini. Nah, perusahaan yang memiliki strategi orientasi proaktif mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan yang akan muncul pada penggunaan indikator kinerja lingkungan. Nah, setiap perusahaan saat ini dituntut untuk terus memiliki pengembangan strategi lingkungan yang bersifat proaktif. Nah, sistem informasi lingkungan dan sistem kontrol manajemen lingkungan atau IMCS atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Environment Management Control System. Nah, penggunaan IMA dan IMCS di perusahaan dipengaruhi oleh strategi lingkungan perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis. Dari diskusi di atas, hipotesis berikut atau yang dilambangkan dengan H dapat diturunkan. Yang pertama adalah hipotesis 1A, yaitu strategi lingkungan memiliki efek positif pada kinerja lingkungan perusahaan. Dan hipotesis H1B, yaitu strategi lingkungan memiliki efek tidak langsung secara positif pada kinerja lingkungan perusahaan melalui IMA tersebut. Nah, selanjutnya. Menyatakan bahwa ada 3 aset tidak berlanjut utama dalam konteks perbaikan lingkungan berkelanjutan, yaitu komitmen manajemen puncak terhadap masalah lingkungan, perencanaan strategi lingkungan, dan penggunaan IMA itu sendiri. Nah, informasi yang dihasilkan dari IMA tersebut biasanya membantu manajer dalam mengembangkan indikator untuk pengukuran kinerja lingkungan mereka. Nah, ketika manajer atau manajemen puncak memahami potensi manfaat yang mungkin atau akan dihasilkan dari inisiatif lingkungan tertentu seperti peningkatan kinerja, maka akan timbul suatu motivasi untuk berkomitmen pada kelestarian atau menjaga kelestarian lingkungan. Nah, penelitian sebelumnya telah menentukan hubungan yang signifikan antara komitmen manajemen puncak dengan peningkatan kinerja lingkungan suatu perusahaan. Nah, dan antara dukungan manajemen puncak dan penggunaan IMA. Dari diskusi hipotesis tersebut, berikut dapat diturunkan lagi hipotesis H2A, yaitu komitmen manajemen puncak memiliki efek positif pada kinerja lingkungan perusahaan. Dan hipotesis H2B, yaitu komitmen manajemen puncak memiliki efek secara tidak langsung yang bersifat positif pada kinerja lingkungan perusahaan melalui pengimplementasian IMA tersebut. Nah, ketidakpastian lingkungan adalah situasi yang tidak dapat diprediksi, baik itu oleh manajemen puncak atau yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, seperti perubahan iklim atau bencana alam dan lain sebagainya. Atau tingkat perubahan di pasar seperti keinginan pelanggan, tantangan pesaing, dan perubahan teknologi yang pesat. Nah, yang mengarah perusahaan untuk merespon secara baik saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, ketidakpastian lingkungan merupakan tantangan bagi setiap perusahaan saat ini. Itu adalah hal yang sangat pasti dan terkait dengan kurangnya informasi tentang akuntansi yang bersifat hijau atau yang berorientasi kepada lingkungan dan kecepatan informasi lingkungan sebagai faktor yang membatasi tindakan tersebut. Nah, dalam kondisi ketidakpastian tersebut yang bersifat tinggi tersebut, informasi yang bersifat untuk mendapatkan teknologi canggih dapat membantu manajemen atau manajer meningkatkan kualitas keputusan dan mengurangi dampak dari lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Nah, karena informasi ini memberikan beberapa alternatif dan solusi. Nah, contohnya adalah akuntabilitas dan transparansi dalam memimpin dan mengambil keputusan tentang tindakan pengelolaan lingkungan. Nah, dari diskusi di atas dan dari penjelasan saya tadi, hipotesis yang terakhir yang dapat disimpulkan atau dapat diturunkan adalah ketidakpastian lingkungan yang dirasakan memiliki efek positif pada pengguna IMA atau the perceived environmental uncertainty has a positive effect on the use of EMA. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang research method. Yang pertama itu adalah natural research
Best View atau NRBV. Studi ini menggunakan lensa dari pandangan berbasis sumber daya alam seperti yang diusulkan oleh Hart pada tahun 1995 untuk mendukung model kerangka yang diuji. NRBV berpendapat bahwa keunggulan kompetitif dapat dipertahankan hanya jika ada kemampuan untuk menciptakan laba yang didukung oleh sumber daya yang tidak mudah diduplikasi oleh pesaing. Ini terdiri dari 3 strategi yang saling terkait. Yang pertama, pencegahan polusi. Yang kedua, penatagunaan produk. Yang ketiga, pembangunan berkelanjut. Masing-masing memiliki kekuatan pendorong lingkungan yang berbeda, yang dibangun di atas sumber daya utama yang berbeda, dan mereka memiliki sumber keunggulan kompetitif yang berbeda. Misalnya, menghilangkan polutan dari proses produk dapat meningkatkan efisiensi dengan A. Mengurangi input yang diperlukan, B. Menyederhanakan proses, dan C. Mengurangi biaya kewajiban kepatuhan. Penatagunaan produk memperluas ruang lingkup untuk mencakup pencegahan polusi di seluruh rantai nilai atau lingkaran kehidupan dari sistem produk perusahaan. Melalui komitmen manajemen puncak, ia dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam proses pengembangan produk, di mana ia akan menciptakan potensi keunggulan kompetitif dari strategi yang diadopsi. Akhirnya, strategi pembangunan berkelanjutan tidak hanya berupaya mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga benar-benar menghasilkan kinerja lingkungan yang berkelanjutan di masa depan dengan cara yang dapat dipertahankan. Selain itu, jika peningkatan kinerja lingkungan diarahkan pada reputasi perusahaan, ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber dayanya. Menggabungkan sumber daya dan kemampuan di semua bagian perusahaan akan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Menurut Sharma dan Frydenberg pada tahun 1998 menyatakan bahwa kemampuan spesifikasi perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan operasi, meningkatkan kualitas produk, membedakan produk, meningkatkan moral karyawan, dan meningkatkan reputasi perusahaan. NRBV dengan 3 strategi yang paling terkait memberikan wawasan terkait dengan ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, environmental strategy. Strategi lingkungan dapat ditemukan sebagai seperangkat inisiatif yang dapat mengurangi dampak operasi terhadap lingkungan alami melalui produk, proses, dan kebijakan perusahaan seperti mengurangi konsumsi energi dan limbah, menggunakan sumber daya hijau berkelanjutan, dan implementasi sistem manajemen lingkungan. Perhatian manajemen terhadap masalah lingkungan memicu kemampuan perusahaan untuk membangun strategi lingkungan yang baik. Perusahaan yang memiliki strategi orientasi proaktif mengarahkan pada peningkatan kinerja lingkungan yang akan muncul pada penggunaan indikator kinerja lingkungan. Setiap perusahaan saat ini dituntut untuk terus memiliki pengembangan strategi lingkungan yang proaktif, sistem informasi lingkungan, dan sistem kontrol manajemen lingkungan. Penggunaan EMA atau EMCS di perusahaan dipengaruhi oleh strategi lingkungan perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis. EMA dapat membantu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan dan mengarah pada identifikasi manfaat ekonomi dan peningkatan kinerja lingkungan serta ekonomi. Dan ini merupakan pendekatan untuk mengungkapkan informasi yang membantu perusahaan untuk mencapai lingkungan dan kinerja keuangan. Sebaliknya, EMCS memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mempromosikan kinerja lingkungan. Dengan demikian, kedua dirancang untuk memenuhi tujuan perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan yang berkelanjutan. Menurut penelitian Rootreef et al. 2013 menunjukkan bahwa indikator kinerja lingkungan akan berinteraksi dengan strategi lingkungan perusahaan melalui proses evaluasi
kinerja lingkungan. Di sisi lain, hasil penelitian empiris PT Henry dan Journal pada tahun 2010 serta penelitian Chris dan Burrett pada tahun 2013 dan Journalit pada tahun 2016 menemukan bahwa perencanaan strategi lingkungan sebagai bagian dari paket kontrol lingkungan yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan ekonomi perusahaan melalui penggunaan EMA. Yang ketiga, the commitment of top management. Menurut P.R.S. et al. Pada penelitiannya tahun 2007 menyatakan bahwa ada 3 aset utama yang tidak berwujud dalam konteks perbaikan lingkungan yang berkelanjutan. Yang pertama, komitmen manajemen puncak terhadap lingkungan. Yang kedua, perencanaan strategi lingkungan. Dan yang ketiga, penggunaan EMA. Menurut Spencer et al. Pada tahun 2013 menemukan bahwa manajemen puncak yang berkomitmen terhadap lingkungan akan cenderung mengadopsi sistem yang mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan. Informasi yang dihasilkan dari EMA biasanya membantu manajer dalam mengembangkan indikator untuk pengukuran kinerja lingkungan mereka. Ketika manajemen puncak memahami potensi, manfaat yang mungkin dihasilkan dari inisiatif lingkungan tertentu seperti peningkatan kinerja, mereka akan termotivasi untuk berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan signifikan antara komitmen manajemen puncak dan dengan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan. Dan di antara dukungan manajemen puncak dan penggunaan EMA. Yang ketiga ialah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan adalah situasi yang tidak dapat diprediksi seperti iklim atau bencana alam atau tingkat perubahan di pasar seperti keinginan pelanggan, tantangan persaingan dan perubahan teknologi yang mengarahkan perusahaan untuk merespon baik saat ini atau di masa depan. Perubahan ini menyebabkan ketidakpastian baru yang terkait dengan lingkungan alam atau ketidakpastian lingkungan ekologis yang dirasakan. Ketidakpastian lingkungan merupakan tantangan bagi setiap perusahaan saat ini dan terkait dengan kurangnya informasi tentang green accounting dan kecepatan informasi lingkungan sebagai faktor yang membatasi tindakan. Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, informasi yang canggih dapat membantu manajer meningkatkan kualitas keputusan dan mengurangi dampak lingkungan. Karena informasi ini memberikan beberapa alternatif dan solusi, misalnya akuntabilitas dan transparansi memimpin keputusan tentang tindak pengelolaan lingkungan. Beberapa penelitian mendukung bahwa ketidakpastian lingkungan di lingkungan alami sudah cukup mempengaruhi strategi lingkungan dan praktik akuntansi dalam suatu organisasi. Penelitian lain juga menemukan bahwa salah satu faktor yang mendorong penerapan akuntansi manajemen lingkungan adalah ketidakpastian lingkungan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang measure dan skala serta data analisis atau pengelolaan datanya. Yang pertama, measures and skala atau perhitungan dan skala. Instrumen yang digunakan untuk pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama menjelaskan maksud dari tujuan penelitian ini dengan meminta kesediaan responden untuk berpartisipasi dalam survei. Bagian kedua bertanya kepada responden dengan informasi demografis mereka seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Serta bagian ketiga menyajikan pertanyaan terkait dengan variabel yang akan dipelajari. Instrumen yang digunakan diadopsi dari penelitian sebelumnya dengan alasan bahwa itu tidak perlu dibentuk lagi. Setiap konstruk dalam penelitian ini diukur menggunakan Revli indikator yang efektif. Untuk mengukur variabel kinerja lingkungan, kami menggunakan instrumen dengan total 7 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian LISI pada tahun 2015 dan Spencer et al. Pada tahun 2013. Mengingat bahwa tidak ada kesepakatan umum tentang bagaimana mengukur variabel kinerja lingkungan, ada berbagai variasi dalam penelitian sebelumnya. Misalnya, beberapa penelitian sebelumnya mengukur kinerja lingkungan melalui dampak lingkungan, seperti kepatuhan lingkungan pada penelitian LISI 2015 dan P.R.S. et al. Pada tahun 2007. Atau polusi limbah pada penelitian jurnal pada tahun 2016 atau penelitian pola pada tahun 2002.
Pengukuran semacam itu telah membatasi ruang lingkup kinerja lingkungan pada satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya, sehingga gagal menangkap esensi variabel ini. Oleh karena itu, kami menggabungkan beberapa aspek pengukuran kinerja lingkungan untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat. Responden ditanya tentang kinerja lingkungan mereka terkait dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dampak lingkungan, dan manfaat dari manajemen lingkungan. Variabel akuntansi manajemen lingkungan diukur dengan 12 pertanyaan yang diadopsi oleh penelitian Feyerabend et al. Pada tahun 2010 dan satu pertanyaan tambahan dari penelitian Kruse and Burrett pada tahun 2013. Responden ditanya apakah penggunaan EMA dapat memberikan informasi yang berguna tentang lingkungan. Oke, yang kedua itu tentang ada data analisis atau analisis data. Penelitian ini menggunakan metode PLS-PM untuk menganalisis data dalam penelitian. Penelitian ini mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, PLS-PM dengan metode yang PLSM adalah metode yang cocok untuk menguji efek mediasi di mana fitur tersedia untuk menyelesaikan efek tidak langsung dengan berbagai opsi. Yang kedua, PLSPM telah berkembang pesat sehingga dapat menguji teori dengan ketersediaan indeks yang terbaik. Yang ketiga, PLSPM memungkinkan peneliti secara simultan menguji hubungan antara variabel. Dalam hal ini, tujuan penelitian 1 hingga 3 akan diuji bersama. Penelitian ini menggunakan pendugaan yang konsisten atau biasa disebut PLS yang konsisten untuk meniru pendekatan SEM berbasis kovarian dalam pengujian atau memperkuat teori. Karena penggunaan PLS, ukuran sampel yang dibutuhkan harus besar dan tidak kurang dari 100 kasus. Penelitian sebelumnya di bidang ini telah menggunakan PLFPSM sebagai alat analisis. Tidak seperti teknik multivarian lainnya, PLSPM tidak bergantung pada asumsi normalitas karena non-parametrics. Namun, asumsi seperti multikolinearitas dan indeks terbaik untuk penelitian model lokal perlu dipertimbangkan secara keseluruhan. Analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan melewati 4 tahap. Tahap pertama, kami menilai model pengukuran untuk memastikan bahwa masing-masing indikator konstruksi andal dan valid. Tahap kedua, penelitian ini menilai model struktural untuk mewakili kesesuaian model dengan data pengamatan. Dan yang ketiga, penelitian ini menguji efek langsung untuk menentukan hubungan antara setiap variabel prediktor dan hasil. Dan tahap yang terakhir, penelitian ini menguji efek tidak langsung pada hubungan antara variabel prediktor dan hasil yang dimediasi oleh EMA. Baiklah, kita akan melanjutkan mengenai hasil temuan penelitian. Hasil konfirmasi peneliti menunjukkan bahwa semua indikator variabel dapat diandalkan dan valid pada tahap awal ini. Langkah selanjutnya, peneliti menilai hasil model struktural dan menguji hipotesis. Dikarenakan algoritma PLSPM menggunakan metode iterasi setelah serangkaian regresi berganda, interpretasi koefisien jalur dalam PLSPM sama dengan standarisasi koefisien regresi. Demikian pula interpretasi disesuaikan R-square, varian inflation factor atau VIF, ukuran efek atau F2, dan relevansi prediktif atau Q2. Peneliti menggunakan PLSC dalam pemilihan algoritma dan Bootstrap menggunakan program Smart PLS 3. Peneliti juga menguji kolinearitas model struktural. Untuk menilai kolinearitas, peneliti menggunakan ukuran yang sama dalam regresi berganda. Nilai VIF yang direkomendasikan adalah kecil dari 3,3 atau kecil dari 5. Masih dapat diterima untuk semua prediktor variabel dalam model. Hasil analisis kolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada masalah
kolinearitas yang mengganggu hasil penelitian. Peneliti juga mengevaluasi model struktural yang dengan melihat koefisien determinasi R² atau R² yang disesuaikan, F2 dan Q2. Koefisien determinasi mengukur kekuatan prediksi model dan koefisien ini mewakili jumlah varian dalam variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel eksogen. Koefisien determinasi di atas 0,2 dapat dianggap tinggi dalam beberapa disiplin ilmu, tetapi nilai di antara 0,25 dan 0,5 adalah dianggap baik. Dari penelitian dapat diketahui bahwa kinerja lingkungan M dan EMA dapat dijelaskan oleh variabel prediktor dengan nilai R2 yang disesuaikan masing-masing sebesar 0,51 dan 0,499. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kekuatan yang cukup kuat untuk menjelaskan sebuah hubungan. Nilai ukuran efek yang dihasilkan dari masing-masing variabel prediktor dalam model berkisar dari 0,09 hingga 0,19 yang termasuk dalam kategori kecil hingga sedang. Prediksi kedua, nilai relevansi yang dihasilkan variabel endogen sangat baik, yaitu besar dari 0, yang berarti bahwa model memiliki relevansi prediktif. Nilai-nilai yang dihasilkan melalui root standard mean square residual atau SRMR sama dengan 0,076 kecil dari 0,080 dan NFI 0,837 besar dari 0,8, yang berarti model peneliti cocok dengan data empiris. Baiklah, kita akan masuk pada pengujian hipotesis. Peneliti menguji hipotesis dengan melihat parameter koefisien dan menilai signifikan yang dihasilkan dari interval kepercayaan 95%, yang secara bias dikoreksi dari setiap variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan semua koefisien memberikan nilai yang signifikan pada tingkat P 0,05. Berdasarkan analisis strategi lingkungan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Dari hasil analisis diperoleh nilai dari koefisien B dalam hubungannya CES dengan EP adalah 0,245 dengan nilai P kecil dari 0,01. Ini berarti bahwa hipotesis pertama, poin A, didukung dan juga selaras dengan studi yang sebelumnya. Selanjutnya, dapat dilihat juga atau dapat diketahui bahwa nilai koefisien B untuk hubungan CES dengan EMA adalah 0,241 dan EMA dengan EP adalah 0,378 dengan nilai P kecil dari 0,05. Ini berarti hipotesis 1B sepenuhnya didukung. Hasil ini juga selaras dengan studi sebelumnya. Peneliti menguji efek tidak langsung dengan menggunakan metode yang diusulkan oleh Cepeda et al. Pada penelitiannya pada tahun 2017 dan memperoleh hasil yang sama. Ini menunjukkan bahwa EMA atau EMA dapat bertindak sebagai mediasi pelengkap dari hubungan antara strategi dan kinerja lingkungan. Selanjutnya, hasil penelitian dapat diketahui bahwa komitmen manajemen puncak memiliki efek positif pada kinerja lingkungan perusahaan dengan nilai koefisien B 0,311 dan hubungan TMC dengan EP signifikan pada 0,00. Ini berarti hipotesis 2A juga didukung. Hasil ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya. Kemudian dapat diketahui bahwa koefisien B dengan
dalam hubungannya TMC dengan EMA adalah 0,433 dan hubungan EMA dengan EP adalah 0,378 dengan nilai P kecil dari 0,01. Ini berarti hipotesis 2B sepenuhnya didukung. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh pengaruh efek tidak langsung yang diuji dan memperoleh hasil yang sama. Ini menunjukkan bahwa EMA atau EMA dapat bertindak sebagai mediasi parsial yang melengkapi hubungan antara komitmen manajemen puncak dan kinerja lingkungan. Terakhir, hubungan PEU dan EMA. Dari diperolehlah nilai koefisien B adalah 0,223 dan pada angka 0,020 kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan mendorong perusahaan untuk mengadopsi EMA atau EMA hasil. Dan hasil ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya. Kemudian terkait dengan analisis tambahan. Untuk memvalidasi dan memastikan kekokohan hasil model utama, peneliti menjalankan analisis tambahan. Peneliti membandingkan peringkat proper yang diberikan oleh masing-masing perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan kinerja lingkungannya masing-masing berdasarkan jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara P besar dari 0,05 antara peringkat proper dan persepsi manajer tentang kinerja lingkungan mereka, yang berarti bahwa hasil model utama memiliki ketahanan yang baik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bias sistematis yang mengganggu hasil untuk dua ukuran kinerja lingkungan perusahaan. Baiklah, kita sudah sampai kepada hal yang terakhir yang perlu disampaikan pada penelitian atau presentasi kali ini, yaitu tentang kesimpulan. Oke, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik pada artikel kali ini. Yang pertama, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kombinasi sumber daya organisasi seperti aset tidak berwujud untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan. Dan adapun pendapat yang dituliskan oleh si penulis ini, bahwa untuk mencapai peningkatan kinerja lingkungan diperlukan adanya komitmen dari manajemen puncak seperti penerapan strategi lingkungan dan penggunaan environmental management accounting. Dan kesimpulan yang kedua, si penulis mendukung hipotesis yang diadakan tadi, bahwa kombinasi dari sumber daya yang melekat dalam perusahaan seperti komitmen manajemen puncak, strategi lingkungan, dan kesadaran akan ketidakpastian lingkungan dapat terus meningkatkan kinerja lingkungan. Yang mana bukti empiris ini menunjukkan bukti empiris yang sebelumnya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara sumber daya tersebut pada penggunaan environmental management accounting yang pada dasarnya dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Nah, adapun kesimpulan yang lain terkait aplikasi praktis yang disimpulkan oleh si penulis ini, bahwa temuan ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan yang disertifikasi oleh ISO 14001 di Indonesia terus meningkatkan kinerja lingkungan mereka dengan menerapkan strategi lingkungan yang sesuai, mengembangkan komitmen manajemen puncak, dan itu dilakukan terhadap lingkungan dan dengan cara menggunakan environmental management accounting. Nah, adapun implikasi praktis yang lain dari penelitian ini adalah untuk akuntan manajemen, manajer lingkungan, dan manajemen puncak secara umum adalah mengembangkan kemampuan sehubungan dengan ketidakpastian lingkungan yang dirasakan, misalnya kebijakan pajak lingkungan, permintaan produk terkait lingkungan, dan regulasi lingkungan untuk dapat mengelola alat atau sistem environmental
manajemen accounting, dan sebagai konsekuensinya yaitu untuk meningkatkan organisasi atau kinerja lingkungan itu sendiri. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu tentang beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan ukuran sampel yang relatif kecil, yang mana itu hanya 107 tadi ya, 107 sampel atau data dari perusahaan Indonesia. Dengan demikian, hasil karya ini harus dipahami dengan mempertimbangkan karakteristik atau kekhasan yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia itu sendiri. Yang kedua, dari keterbatasan ini adalah penelitian ini hanya menganggap penggunaan environmental management accounting sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan saja, tanpa memeriksa peran dari sistem informasi lingkungan. Untuk keterbatasan yang ketiga, penelitian ini membatasi sampel perusahaan yang telah disertifikasi ISO 14001, sehingga perlu berhati-hati dalam melaksanakan penelitian ini untuk mengeneralisasi atau memberikan pengertian secara umum atas temuan-temuannya. Oke, mungkin hanya itu kesimpulan atau sebagai penutup artikel kali ini atau pembahasan artikel kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai kesimpulan tadi memiliki manfaat untuk kita dan tentunya bisa menambah wawasan kita semua. Jadi sebelum pamit, kami ucapkan mohon maaf kalau kami ada kata-kata yang salah, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.